Jadi ada fakta baru, ceritanya begini. Di kawasan perairan utara Jakarta ada sebuah keajaiban modern, sebuah pagar laut yang panjangnya 30 km lebih. Pagar ini bikin nelayan garuk kepala karena laut mereka tiba-tiba seperti dikuasai. Bayangkan, di laut ada sertifikat hak guna bangunan dan hak milik. Perasaan, dulu waktu pelajaran IPS nggak ada tuh. Lautan masuk kategori tanah. Menurut Menteri ATR BPN Nusron Wahid, pemilik pagar ini bukan orang sembarangan. Ada 2 perusahaan besar di baliknya, PT Intan Agung Makmur dengan 237 bidang tanah dan PT Cahaya Inti Sentosa yang punya 20 bidang tanah. Nggak cuma itu, ada juga 9 bidang atas nama perorangan plus 17 bidang SHM lainnya. Hebat ya, laut bisa dibagi-bagi seperti kue ulang tahun. Untungnya negara nggak tidur. Menteri Nusron Wahid langsung turun tangan. Sebanyak 50 SHGB dan SHM dicabut di lokasi pagar laut. Salah satunya milik PT Intan Agung Makmur yang membangun pagar di Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Tangerang. Nusron bilang sertifikat ini melanggar aturan garis pantai. Artinya ada pelanggaran hukum yang cukup serius. Tapi tunggu dulu, meski sebagian sudah dicabut, masih ada sertifikat yang aman. Nusron bilang mereka lagi proses pengecekan. Kok kayaknya ada yang setengah-setengah ya? Jangan-jangan ada tekanan dari pihak tertentu? Siapa tahu, di balik drama ini ternyata ada nama-nama besar. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2004, Freddy Namberi, muncul sebagai komisaris PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Ada juga mantan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, yang diduga jadi Direktur Utama PT Cahaya Inti Sentosa. Waduh, ini bukan cuma soal pagar laut ya, tapi juga pagar kekuasaan. Tunggu, belum selesai. Agung Sedayu Group, milik Taipan Sugianto Kusuma alias Aguan, mengakui anak usahanya, PT Cahaya Inti Sentosa dan PT Intan Agung Makmur, memiliki SHGB di wilayah pagar laut. Tapi, mereka bilang, semuanya didapat sesuai prosedur. Kita beli dari rakyat yang punya SHM, kata kuasa hukumnya. Oh, jadi SHM dari rakyat kecil ditarik ke perusahaan besar. Bisnis kok terasa manis ya? Dan akhirnya, pemerintah pun menetapkan denda administratif. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono bilang, pagar laut ini kena sanksi 18 juta per kilometer. Kalau dihitung, total dendanya sekitar 540 juta rupiah. Eits, tapi ini cuma denda administratif loh. Kalau ada unsur pidana, urusannya lain lagi. Kok murah ya? 18 juta per kilometer, seperti harga flash sale. Jadi, sobat, cerita pagar laut ini bukan cuma soal hukum, tapi juga soal moral. Bagaimana mungkin lautan yang seharusnya jadi milik rakyat, tiba-tiba diklaim oleh segelintir pihak? Apakah ini wajah asli negeri kita? Laut, yang harusnya jadi sumber penghidupan, malah jadi lahan investasi. Sampai jumpa di opini selanjutnya.